Tuhan, kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Kasih-Mu menerima kami yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh layak menerima anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, boleh bersama-sama beribadah, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami rindu, kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Oleh karena itu, tuntun kami Tuhan pada saat ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu, bimbing kami, dan tolong kami untuk boleh memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan pimpin dia untuk boleh berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi ya, shalom. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dengan kondisi yang sedang terjadi di negara kita saat ini, di lingkungan kita, tapi kita masih diperkenankan untuk boleh datang beribadah hari ini. Kita tahu mungkin banyak hal yang mengecewakan, banyak hal yang mengkhawatirkan, karena kita tahu mungkin banyak hal yang tidak benar yang kita temukan. Tapi hal itu justru mengingatkan kita bahwa hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu pribadi yang benar-benar kebenaran, ialah Tuhan. Amin. Untuk itu hari ini biarlah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar itu. Dan mari kita siap untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, hanya 2 ayat. Oleh karena itu mari kita dengan semangat, jangan dengan kendor, jangan dengan lemes. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang hidup di dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di zaman yang serba canggih, yang menawarkan dan memberikan kita banyak sekali kemudahan. Kita pergi kemana, kita dengan mudah mendapatkan kendaraan. Kita mau pesan apa, semuanya tersedia. Satu HP kita dapat memperoleh banyak hal, betul ya? Apakah ini menguntungkan buat kita? Tentu ini sangat menguntungkan bagi kita. Menguntungkan bagi kita bila kita mampu mengikuti perkembangan ini dengan bijaksana, dengan baik, dan mampu memilah mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus sadar bahwa kita hidup saat ini bukan saja di zaman yang memberikan kita keuntungan yang baik, yang memberikan kita kemudahan yang sangat luar biasa, tetapi juga kita harus sadar bahwa kita sedang hidup di zaman yang sedang membawa kita pada kehancuran bila kita tidak mampu memilah mana yang benar dan yang tidak. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang menawarkan banyak hal dan tawaran-tawaran yang menyenangkan, dan jika kita tidak mampu membedakan itu baik atau tidak, kita akan ikut terseret di dalam kesesatannya. Oleh karena itu, kita harus waspada Bapak Ibu Saudara, sebab jika tidak, kita akan tersesat dan kita akan jauh dari Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di zaman kita sekarang. Hari ini, kita menyaksikan akhir-akhir ini mungkin banyak hal yang mengecewakan, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang mengkhawatirkan, banyak hal yang menyesatkan, lingkungan sekitar kita mengkhawatirkan bagi kita. Tetapi hal itu bukan hanya terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jauh sebelumnya
Hal ini pernah dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya pada zaman dulu. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan surat Petrus ya, yang kita baca tadi, maka di sana kita akan menemukan ancaman yang sangat serius di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Apa itu? Ancaman yang sangat serius di dalam kehidupan mereka ialah hadirnya guru-guru palsu yang menyesatkan kehidupan orang-orang percaya. Mereka memutarbalikkan kebenaran dan menyeret orang-orang percaya untuk jauh dari Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan? Salah satu pokok utama pengajaran yang mereka lakukan pada waktu itu adalah tentang kedatangan Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka berkata bahwa jauh sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan dia akan datang yang kedua kali, tetapi sampai pada detik itu, dan kalau kita lihat sampai hari ini, kenapa janji itu belum digenapi? Dan akhirnya mereka mengambil satu kesimpulan. Mereka menafsirkan kebenaran firman Tuhan dan mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dan mereka mengambil satu kesimpulan dan berkata, Tuhan telah lalai di dalam menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan lalai di dalam menggenapi janjinya, sesungguhnya ini bukan hanya sebuah ungkapan biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikirin, oh ya udahlah biasa-biasa aja. Tetapi perkataan itu benar-benar menjadi sebuah ancaman yang mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Perkataan itu atau ungkapan itu menjadi sebuah serangan, bahkan hujatan terhadap Allah, Bapak Ibu Saudara. Mereka memutarbalikkan kebenaran tentang Tuhan. Tapi kita bertanya, apakah Tuhan sungguh lalai di dalam menepati janjinya? Meskipun hari ini kita belum sampai dan tiba di waktu itu. Tetapi di ayat-ayat berikutnya, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, di ayat 15, pasal 3 tadi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi jika hari ini hal itu belum digenapi, ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan bagi setiap kita untuk boleh mengalami pembaharuan hidup dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ini adalah kesabaran Tuhan, ini adalah kasih karunia Tuhan. Apakah Tuhan lalai dalam menepati janjinya? Tidak Bapak Ibu Saudara, dan celakalah setiap orang yang menganggap Tuhan tidak konsisten terhadap janji-janjinya. Itu adalah penyerangan dan hujatan terhadap Allah. Tapi betapa banyak orang yang hari-hari ini justru menyalahkan Tuhan, kecewa sedikit dan menyalahkan Tuhan. Berkata Tuhan itu tidak benar, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu tidak peduli terhadapku dan macam-macam. Hanya karena satu dua kondisi yang dia alami. Tanpa mengurangi rasa empati terhadap orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan. Tetapi biarlah kita melihat, memandang Tuhan tidak hanya berdasarkan apa yang kita alami. Tetapi biarlah kita melihat Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini mari kita mengenal Tuhan. Supaya kita tidak ikut terseret di dalamnya. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu diajarkan oleh guru-guru palsu ini di tengah-tengah jemaat. Tetapi bukan hanya pengajaran-pengajaran yang mereka sisipkan, yang mereka sampaikan. Tetapi juga pengajaran yang melalui kehidupan mereka, yang mereka tunjukkan di dalam kehidupan mereka, itu bisa menyeret kehidupan jemaat Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam ketidakbenaran, mereka menyesatkan jemaat dengan pengajaran-pengajaran mereka dan mengambil keuntungan di situ. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, kita bertanya ya, seberapa bahayakah kondisi ini di dalam kehidupan orang-orang percaya? Apa hubungannya di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu? Ya udahlah kalau mereka tidak benar, apa hubungannya dengan kita? Kalau di sana ternyata ada hamba-hamba Tuhan, nah sekarang saya mau tanya, kalau misalnya di tengah-tengah jemaat ada di antara kami berempat hamba Tuhan di sini ya, atau berlima ada Losa Kevin mahasiswa praktek ya di tengah-tengah kita. Kalau seandainya ada di antara kami, di tengah-tengah kami yang mengajarkan pengajaran yang tidak benar,
Ada dampaknya enggak dengan Bapak Ibu? Kalau hari ini saya mengajarkan sesuatu yang berbeda, menyampaikan firman Tuhan sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan, ada dampaknya enggak dengan Bapak Ibu Saudara? Sangat besar. Pasti ada dampaknya dan pengaruhnya. Dan apakah kita merasa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Guru-guru palsu ini begitu mengancam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka seperti ranting, mereka seperti benalu pada ranting sebuah pohon. Mulai dari kecil, perlahan-lahan makin membesar, lalu mulai menguasai ranting tersebut, bahkan mungkin menguasai keseluruhan pohon tersebut. Dan akhirnya pohon itu mungkin tumbang ataupun mati. Tidak memperoleh kehidupannya lagi, tidak punya keasliannya lagi. Yang berkuasa ialah benalu tersebut. Atau yang sering kita dengar adalah ragi pada sebuah adonan. Meskipun bentuknya kecil, ukurannya kecil, tetapi ketika ia diletakkan pada sebuah adonan yang memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Demikianlah kehidupan atau ancaman yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya akibat guru-guru palsu ini. Apakah ini mengancam? Jelas, sangat mengancam, mampu menyeret kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Ditambah jika ada di antara orang-orang percaya pada hari itu yang pengetahuannya tentang Tuhan masih sangat sedikit. Atau dia hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, dari kata pendetanya tanpa pengenalan pribadi tentang Tuhan. Tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betapa mudahnya ia tersesat. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya ambil salah satu contoh. Terlepas dari beberapa minggu lalu kita sempat membahas tentang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ngobrol ke salah satu teman youth ya, Adel, membahas tentang perpuluhan, kami sempat ngobrol gitu. Pembahasan ini bukan, kita tidak bicara tentang perpuluhan saja ya, tapi ini saya kasih salah satu contoh saja. Saya tahu bahwa pembahasan tentang perpuluhan di zaman sekarang menjadi sesuatu hal yang tabu di tengah-tengah jemaat. Betul ya? Terutama di beberapa gereja. Di media sosial seringkali mengatakan bahwa wah uang lagi, aduh pendetanya itu mah untuk dia keuntungannya supaya beli jam tangan yang mahal gitu ya. Banyak orang yang sudah tidak percaya lagi tentang itu. Dan merasa bahwa ketika hamba Tuhan membicarakan tentang bagian itu tuh sesuatu hal yang menyesatkan. Karena banyak orang yang merasa bahwa ketika hamba Tuhan membicarakan tentang itu semuanya untuk keuntungannya hamba Tuhan. Dan kita bertanya Bapak Ibu Saudara, mengapa komentar-komentar seperti ini bisa muncul? Dan banyak orang yang enggan untuk melakukannya. Memberikan yang namanya perpuluhan. Karena memang ada sekian banyak dari mereka yang melabeli diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mengajak jemaat untuk memberikan perpuluhan, memberikan persembahan dengan menjanjikan bahwa Tuhan akan membalaskan berkali-kali lipat kepadamu bila engkau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu bila ada seorang jemaat Tuhan yang baru percaya di situ dan dia lagi membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa, sementara dia hanya punya satu yang tertinggal baginya, asetnya. Tapi ketika dikatakan Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat, apa yang ia lakukan? Ia memberikan semuanya. Apakah Tuhan ganti? Tidak juga. Karena Tuhan tidak berutang apa-apa kepada kita. Tetapi banyak kan kita dengar pengajaran-pengajaran seperti itu. Banyak kita tahu hal seperti itu. Dan akhirnya banyak orang yang kecewa terhadap itu. Dan akhirnya tidak percaya lagi tentang pengajaran-pengajaran seperti itu. Tapi apakah pengertian tentang memberi adalah seperti itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan tidak pernah berutang apa-apa kepada kita. Bila kita boleh memberi, itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tidak menjanjikan Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat dari apa yang kita berikan. Tetapi di gereja kita Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita berani. Saya berani menyampaikan firman Tuhan tentang itu. Dan kita pun, karena apa? Karena kita pun bertanggung jawab untuk itu Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan bagian itu untuk memberi keuangan tidak dipegang oleh hamba Tuhan di gereja kita. Ya.
transparansi keuangan gereja kita juga jelas. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di bawah. Dan kita tidak membawa orang di dalam kesesatan. Makanya kita harus berani memperkatakan bagian itu. Nah, pada waktu itu guru-guru palsu ini menjadi ancaman bagi orang-orang percaya. Pengajaran-pengajaran mereka tidak jelas, mereka memutarbalikkan kebenaran, dan ini mengancam iman orang-orang percaya. Sebuah pertanyaan untuk kita pada hari ini. Bila kita sudah mengenal kondisi yang dialami oleh orang-orang percaya pada zaman itu, lalu mari kita lihat kondisi kita saat ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat-lihat, mengamati, kira-kira perilaku menyesatkan apa yang mungkin dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, bahkan di dalam gereja. Di dalam gereja dapat kita temukan enggak? Bisa kita temukan. Salah satu contoh yang saya kasih tadi ya, para pemimpin yang tidak benar, hadiran guru-guru palsu yang juga tidak bisa kita pungkiri dapat kita temukan. Itu bisa terjadi. Tetapi yang dimaksud penyesatan bukan hanya tentang pengajaran yang tidak benar, yang diucapkan oleh mulut. Tetapi juga perilaku yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, pergaulan atau perilaku yang dapat merusak kehidupan kita, yang membuat kita tidak lagi taat pada kehendak Tuhan, membuat kita tidak lagi mencintai firman Tuhan, membuat kita menikmati dosa dan kompromi terhadap hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lingkungan kita itu pengaruhnya besar. Teman-teman remaja, betapa banyak teman-teman remaja, anak-anak remaja yang akhirnya jatuh di dalam dosa hanya dimulai dari pertemanan. Hati-hati di dalam lingkungan pertemananmu. Itu bisa membawa engkau tersesat jauh dari Tuhan. Ada teman-teman pemuda remaja di sini, termasuk saya, karena masih pemuda ya. Termasuk kita semua perlu hati-hati terhadap hal ini. Kalau yang tadinya kita tidak pernah berpikir untuk berselingkuh, mendua dengan pasangan kita. Tapi lingkungan kita melihat di lingkungan pekerjaan kita, di bos, mungkin ya, di sana ada yang dia sudah bukan rahasia perusahaan lagi misalnya, ternyata mereka berselingkuh gitu ya. Dan ternyata dia adalah teman kita menyembunyikan, mungkin kita mulai tertarik untuk melakukan hal yang sama. Berselingkuh juga, kita mencari yang lebih brownies mungkin, kata Lose Jason tadi brownies itu adalah berondong manis gitu. Yang lebih manis-manis mungkin ya, kita selingkuh hati gitu, seperti itu. Atau mungkin kita merasa bahwa ketika pekerjaan di negara kita begitu sulit didapatkan, kebutuhan hidup begitu besar, dan ada orang yang menawarkan kepada kita, udahlah kamu pinjol aja, kamu judi online aja, seru tahu, instan pendapatannya. Atau gaya pacaran kita. Ada yang pacaran di tengah-tengah ini? Bagaimana gaya pacaran kita? Kita melihat orang-orang di sekitar kita, di lingkungan gereja kita. Bapak Ibu Saudara pasti tahu seperti apa. Banyak orang yang gaya pacarannya ngalah-ngalahin pasangan suami istri. Lebih nempel dari pasangan suami istri. Belum masuk dalam pernikahan kudus tapi sudah tinggal bersama. Tapi orang-orang sekitar menormalisasi hal itu, menganggap hal itu memang budayanya seperti itu, emang biasa aja seperti itu, kenapa emangnya? Enggak gaul, pergaulan kamu kurang, seperti itu. Teman-teman, pemuda remaja termasuk saya, apakah kita mulai hati-hati terhadap hal ini? Atau kita juga mulai terseret di dalam bagian ini? Lingkunganmu sangat mempengaruhi kehidupanmu. Penyesatan, ya, apa yang dapat kita temukan yang berpotensi untuk menyeret kita jatuh di dalam dosa, jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran Injil, dan hidup di dalam dosa. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini bahaya enggak buat kita? Bahaya enggak buat masa depan kita sebagai pemuda remaja? Bahaya enggak buat generasi anak-anak kita, orang tua yang ada di sini?
jelas ini bahaya. Tetapi kita harus sadar bahwa ini adalah realita dunia kita. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak mengenal hukum-hukum Allah. Jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan inilah kehidupan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ada satu berita bahagia untuk kita dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak biarkan anak-anaknya dirusak oleh cara hidup dunia. Tuhan memelihara iman orang-orang percaya, tetapi juga kita harus berjuang untuk menghadapinya supaya kita tidak ikut terseret di dalamnya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada kita hari ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah selalu waspada. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa tubuh kita lemah, daging kita lemah, kita ini adalah orang yang masih jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak tahu dalam waktu-waktu kapan kita mungkin lemah dan akhirnya kita mudah terseret di dalam dosa. Oleh karena itu Petrus mengingatkan seluruh jemaat dan kita semua sebagai umat Allah saat ini untuk waspada. Berhati-hati terhadap guru-guru yang mengaku beriman namun menyajikan versi kekristenan yang berbeda dan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jangan telan mentah-mentah segala sesuatu yang engkau terima. Pelajari, uji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya satu adalah supaya engkau tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan dan tidak goyah ataupun ikut terseret oleh arus dunia ini. Tapi bila kita tidak waspada, tidak berhati-hati, betapa mudahnya kita akan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apakah hanya waspada saja yang kita lakukan? Ada satu cerita yang dulu saya dengar dari mama saya gitu ya. Dia bilang seperti ini, ada seorang ibu yang punya dua anak yang gede, satu anak yang masih bayi balita gitu ya, umur 1 tahun 2 tahun, sudah mulai merangkak gitu ya, belum bisa berdiri tapi. Nah, satu kali mamanya pergi ke kebun, apa yang terjadi? Dia bilang ke anaknya yang gede, mama titipin adik kamu, dia lagi tidur. Tolong lihat-lihat. Pesannya apa? Tolong lihat-lihat adik kamu. Mama pergi. Sebagai anak yang hormat dan sayang terhadap orang tua, apa yang harus dia lakukan? Siap, dia tunduk, dia taat kepada mamanya. Mamanya pergi, setelah itu adiknya bangun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Adiknya bangun, kakaknya melihat. Lalu adiknya mulai merangkak, mulai bergerak, tiba-tiba adiknya jatuh Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan kakaknya? Kakaknya melihat. Adiknya menangis. Apa yang dilakukan kakaknya? Kakaknya melihat. Kenapa hanya melihat? Ada yang tahu kenapa? Pesan mamanya adalah lihat-lihat adikmu. Jadi ketika adiknya jatuh dia hanya melihat. Mamanya pulang, mamanya berhak marah gak? Berhak marah gak kira-kira? Mau marah tapi gak ada yang salah, gak ada yang benar juga sih sebenarnya ya. Dia taat kepada mamanya. Dia waspada, dia lihat berdasarkan perintah. Kalau mamanya marahin, ya mama tadi hanya bilang adalah lihat-lihat. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi pengajaran sesat, penyesatan di lingkungan kita hanya disuruh waspada dan lihat-lihat saja. Lalu ada bahaya datang, ya udah kita waspada aja, lihat-lihat gitu ya. Tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya kita terseret di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah harus bertumbuh. Kita diperintahkan untuk bertumbuh. Di ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sama seperti sebuah tanaman akan disebut hidup apabila ia mengalami yang namanya pertumbuhan. Bila tanaman tidak mengalami pertumbuhan, apa yang terjadi dengan tanaman itu? Ya kan, kering dan mati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bertumbuh bukanlah sebuah pilihan yang diberikan kepada kita saat ini, bukan. Firman Tuhan tidak memberikan kita pilihan untuk kamu boleh atau tidak mau untuk bertumbuh, itu terserah kamu. Tetapi bertumbuh adalah sebuah keharusan, sebuah peraturan atau perintah yang harus terjadi dan dialami oleh setiap orang percaya. Sebab orang Kristen yang hidup imannya adalah orang Kristen yang bertumbuh. Sebab jika seorang Kristen tidak mengalami pertumbuhan, ia bukan hanya stuck Bapak Ibu Saudara, tapi ia benar-benar mengalami yang namanya kemunduran. Sebagian besar dari kita pasti bisa bawa sepeda gitu ya, sepeda ontel gitu. Kalau sekarang kan sudah ada yang bisa ada yang lebih canggih kalau sekarang. Tapi kalau ibarat mendayung sepeda itu kita akan maju apabila kita terus mendayungnya. Bila kita tidak mendayungnya dan duduk saja di atasnya, apa yang terjadi? Kita bukan hanya mundur dari yang lain, tapi kita juga akan jatuh dari sepeda itu karena dia tidak bergerak. Bila kita tidak mengalami pertumbuhan, kita bukan saja hanya mundur, tapi kita juga akan sangat mudah terseret oleh arus dunia ini. Oleh karena itu pertumbuhan menjadi sebuah tameng atau bahkan perlawanan terhadap penyesatan yang ada di sekitar kita. Tetapi bertumbuh dalam hal apa yang perlu dialami oleh setiap orang percaya? Ada di situ dikatakan tadi bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Artinya bahwa setiap kita menyadari bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar telah kita nikmati. Hal yang terbesar di dalam kehidupan ini untuk kebutuhan hidup kita telah Allah berikan kepada kita. Itu keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kita, iman kita, pengharapan kita telah disediakan oleh Tuhan. Dan semua hal yang kita miliki di dalam hidup ini adalah semuanya kasih karunia dari Allah. Baik itu iman, keselamatan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, semuanya adalah kasih karunia Allah. Setiap kita harus sadar bahwa ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya adalah dari Tuhan. Karena itu apa yang harus kita hargai? Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah menghargai segala pemberian dari Allah dan tidak mau hidup sembarangan. Dan bukan hanya sekedar menghargai saja, tetapi lebih-lebih daripada itu kita harus bertumbuh di dalam segala hal yang berkenan baginya. Menghidupi segala sesuatu yang berkenan baginya, melakukan segala sesuatu yang berkenan baginya. Mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Di berita anugerah yang kita dengarkan tadi setelah pengakuan dosa, dikatakan bahwa dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga supaya kita beroleh apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, oleh karena itu mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, bertumbuh semakin hari, semakin melakukan hal yang berkenan di hadapannya. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah tidak hanya sebatas aku tahu tentang Tuhan. Kita semua tahu siapa presiden kita sekarang, bukan? Tapi apakah kita memiliki relasi yang dekat dengan dia? Enggak, mungkin dia juga enggak kenal kita, pasti enggak kenal semua.
Saya yakin tidak ada yang dikenal oleh Presiden Prabowo di antara kita hari ini. Tapi kita tahu tentang dia, tahu. Kita tahu dia adalah presiden kita. Pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya sekedar tentang tahu tentang Allah, tetapi harus sungguh-sungguh mengalami dia, memiliki pengalaman pribadi yang intim, persekutuan yang indah dan yang murni dengan Tuhan. Dekat, melekat senantiasa dengan dia. Melakukan atau menghidupi firman-Nya. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan yang seperti apa yang harus kita kenal? Sebab banyak Tuhan-Tuhan yang diperkenalkan oleh dunia kepada kita. Banyak ilah-ilah yang diperkenalkan oleh dunia kepada kita. Tuhan yang seperti apa yang harus kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia? Ialah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi penebusan kita. Di mana melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyatakan keadilan dan kasih-Nya. Kita harus mengenal Allah yang adil dan kasih itu bukan hanya satu bagian atau sebelah bagian saja. Harus dua-duanya. Karena hanya dengan itu kita mampu menghargai, menghormati Dia dengan tepat dan benar. Dalam kondisi beberapa hari ini di negara kita, demo terjadi di mana-mana, banyak kericuhan, banyak korban yang berjatuhan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di Indonesia banyak memposting ayat-ayat firman Tuhan, quotes-quotes yang menghibur, menguatkan, menjadi penghiburan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Apa kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti ini, Tuhan itu baik, Tuhan peduli terhadap bangsa ini. Tuhan mengasihi negeri kita. Tuhan tidak diam. Dia peduli segala penderitaan yang dialami dan seruan yang sedang diserukan oleh masyarakat. Tuhan peduli terhadap rakyat kecil. Tuhan sedang bekerja dan tidak pergi. Termasuk saya repost ya postingan seorang hamba Tuhan yang dari Surabaya. Tuhan tidak pergi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal tentang Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu bahwa Tuhan tidak senang dengan orang fasik dan Tuhan akan menegakkan keadilannya di tengah-tengah Indonesia ini termasuk. Tuhan itu adil Bapak Ibu Saudara. Dan satu waktu Ia akan menegakkan yang namanya keadilannya. Karena Ia tidak bermain-main dengan dosa. Ini sekaligus menjadi penghiburan, tapi juga sekaligus menjadi peringatan. Dan ketika kita memahami dua hal ini tentang Tuhan, seharusnya kita tidak main-main dengan hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh mengenal akan Dia. Kita tidak bermain-main dalam dosa, tidak akan ikut terseret di dalam arus dunia ini. Petrus mengatakan bahwa supaya engkau tidak ikut terseret dalam kesesatan itu, engkau harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengapa pengenalan akan Tuhan ini penting sekali? Kenapa kita harus bertumbuh di dalam Dia? Mengapa sih kita harus kenal tentang Tuhan kita? Kita harus tahu sifat-sifatnya, kita harus tahu seperti apakah Dia, meskipun 100% kita mampu mengerti tentang Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita, dan itu adalah alat anugerah yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Mengapa kita harus mengenal tentang Tuhan? Karena pengenalan kita akan Tuhan membuat kita mampu bertahan dalam menghadapi segala bentuk kesesatan di dalam dunia ini. Pengenalan kita akan Allah yang agung itu membuat kita tidak main-main dengan hidup ini. Tapi sebaliknya bila kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mudah untuk jatuh dengan cara hidup yang tidak benar. Kita akan mudah menyalahkan Tuhan ketika kondisi kita terjepit. Kita akan mudah menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita minta Tuhan tidak kabulkan. Kita akan mudah meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan ketika kita melihat, oh Tuhan sepertinya tidak peduli denganku. Kita akan mudah berkata bahwa Tuhan lalai dalam menepati janji-janjinya di dalam hidupku. Tuhan sepertinya tidak sayang denganku.
dan kita akan mudah berpaling kepada yang lain, mencari hal yang lain yang rasanya lebih instan dan mungkin meninggalkan Tuhan, jatuh di dalam dosa. Jadi betapa penting pengenalan akan Tuhan. Banyak orang yang males datang ke gereja, berhenti datang ke gereja. Kenapa? Alasannya apa? Aku kecewa dengan Tuhan. Emang Tuhan itu kita pikir seperti apa, hanya memenuhi kebutuhan kita saja? Tapi itu yang terjadi, banyak orang yang pengertiannya tentang Tuhan, pengenalannya akan Tuhan hanya sampai pada titik itu. Dan akhirnya malas ke gereja, alasannya adalah kecewa dengan Tuhan. Aku berdoa setiap hari tapi Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengabulkan, dan macam-macam. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar sekali lagi, lingkungan kita tidak sedang baik-baik saja. Dunia kita semakin hari semakin jatuh di dalam dosa. Dan kita harus menyadari realita ini. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah lemah. Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa diri hebat, kuat, berdiri teguh. Oleh karena itu Paulus pernah berkata dalam jemaat Korintus, jangan seorang pun menganggap dirinya berdiri teguh. Jika ada seorang pun yang menganggap dirinya berdiri teguh, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Biarlah kita setiap hari selalu memiliki rasa haus, rindu dan lapar akan Allah kita. Supaya kita tidak ikut terseret oleh arus dunia ini. Sebab tujuan utama kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan namanya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Teman-teman pemuda remaja, setiap kita yang hadir hari ini, orang tua, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini adalah pegangan kita. Ini adalah kekuatan bagi kita. Maka sebuah pertanyaan lagi adalah, apakah saya sudah atau sedang bertumbuh, atau justru saya sebenarnya sudah mulai mengalami yang namanya kemunduran. Mari kita waspada, tapi bukan hanya waspada, tapi marilah kita bertumbuh. Hari-hari ini semakin jahat, dunia kita gonjang-ganjing. Apa yang harus kita lakukan? Bertumbuhlah dan waspadalah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami, menolong kami, menuntun kami. Kami menyadari Tuhan, di sekitar kami banyak hal yang terjadi, banyak hal yang sangat berpotensi menyeret kami jauh daripada Tuhan. Dan kami juga mengakui Tuhan, iman kami lemah, kami butuh pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu. Topang kami Tuhan. Sebab jika dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu untuk bertahan menghadapi segala godaan dunia ini. Kami butuh belas kasihan-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata pada saat ini, dan biarlah Engkau yang terus menuntun kehidupan kami semua untuk boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.